Semua pun segera mengangguk. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pun menarik nafas dalam, dan tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum, akhirnya mereka pun bergerak berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Xiao Yan bergerak menuju lubang hitam pekat dengan cara yang seperti kilat. Di belakangnya Gu Yuan dan Sukun pun menggertakkan gigi dan mengikuti Xiao Yan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan beberapa aliran cahaya yang menyerupai bintang jatuh, yang melintasi cakrawala. Beberapa dari mereka tampaknya tahu rencana Xiao Yan dan teman-temannya. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya pun segera berlutut di seluruh benua. Suara menderu segera terdengar di cakrawala ketika mereka mengucapkan perpisahan hormat kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Yao Lo menyaksikan aliran cahaya yang melesat melintas langit dari markas aliansi Sky Mansion, dan bergumpam pada dirinya sendiri. Yao Lo berkata bahwa dunia itu berkali-kali lebih menarik daripada benua Doki. Ketika tiba saatnya bagi Yao Lo untuk mencapai ranah Dodi, ia akan mengunjungi dunia itu juga. Ketika saatnya tiba maka Xiao Yan harus menaklukkan beberapa daerah untuk yang lain nikmati. Xiao Yan yang melayang di atas benua, ia pun menyipitkan matanya, dan melihat semburan cahaya di depannya, dan matanya tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas. Xiao Yan pun bergumam. Selama dekade-dekade ini hampir semuanya dipenuhi oleh kultivasi, membuat Xiao Yan akhirnya lupa perasaan bertarung. Tak lama setelah itu mata Xiao Yan yang tiba-tiba terbuka, menatap seberkas cahaya di depannya dengan penuh kejutan. Tepat ketika cahaya ini meledak, sosok yang kuat pun berdatangan satu demi satu, dan dalam waktu singkat ruang ini telah mengumpulkan generasi baru yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu dua anggota dari klan yang telah diselamatkan oleh Xiao Yan pun segera melanjutkan garis keturunan klan kuno lain juga melahirkan banyak generasi baru yang kuat. Dua sosok pria Guli dan Gumi adalah wakil dari klan kuno, dan ia telah mencapai kekuatan Dozong di usia muda. Xiao Yan tidak perlu khawatir di masa depan, dunia ini akan memiliki legenda yang lebih menarik. Gu Yuan dan Sukun yang sangat dekat dengan Xiao Yan pun tidak bisa menahan diri untuk melihat seberkas cahaya tersebut. Mereka pun segera berbisik, apakah ini jalan menuju benua lain? Mendengar pertanyaan tersebut, Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya, sebelum akhirnya mengangguk. Pada saat ini orang-orang yang berdiri ribuan meter dari sinar cahaya, merasa bahwa ada energi aneh dalam sinar cahaya yang menghisap kekuatan spiritual mereka. Wajah Gu Yuan dan Sukun pun berubah sedikit dan mereka dengan cepat bergegas untuk melindungi tubuh mereka. Setelah itu mereka pun bergegas mundur, dengan mata yang dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini hanya Xiao Yan yang tidak bergerak dan masih menatap ke atas. Dalam jarak sedekat itu Xiao Yan pun tertegun sejenak, dan perasaan yang sangat kuat segera muncul di hatinya. Xiao Yan pun bertanya apakah ini adalah sumber kaisar. Telapak tangan Xiao Yan pun mati-matian berpegang pada seberkas cahaya tersebut. Gu Yuan, Sukun dan yang lainnya segera melihat Xiao Yan yang melakukan hal tersebut. Gu Yuan, Sukun dan beberapa orang lainnya segera memandang ke arah Xiao Yan. Mereka seketika mengetahui pentingnya hal ini dan mereka pun segera mengikuti apa yang Xiao Yan lakukan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ada sedikit sumber kaisar Qi di dataran. Dengan sumber kaisar Qi ini mereka kemungkinan akan dipromosikan menjadi kaisar. Namun pada jarak seperti itu Gu Yuan dan Sukun benar-benar berada dalam tekanan besar. Tekanan besar ini berasal dari pancaran cahaya tersebut. Namun sumber energi kaisar yang kuat ini tidak lanjut menekan Gu Yuan dan Suhun. Sementara itu, di sisi lain semangat juang Xiao Yan gemetar sedikit dalam tekanan ini setelah menangkap banyak sumber kekuatan kaisar. Xiao Yan berbalik, ia pun segera memeluk Suner dan membenamkan kepala di bahu Suner. Xiao Yan pun segera berkata, jangan khawatir dan jaga anak-anak dengan baik. Xiao Yan meminta Suner agar menunggu Xiao Yan kembali. Tubuh Suner pun sedikit bergetar. Xiao Yan benar-benar akan pergi ke dunia yang tidak ia kenal, dan bagaimana mungkin ia bisa tidak khawatir. Namun meskipun begitu Suner tahu bahwa Xiao Yan bukan hanya suaminya, Xiao Yan juga adalah orang terkuat di benua ini, dan Suner pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah tersenyum mengangguk, dan berkata sepertinya dunia itu juga tidak buruk. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban dari Suner. Tak lama setelah itu sebuah suara segera terdengar di telinganya. Suara tersebut berkata bahwa Suner mengizinkannya tetapi dirinya tidak. Xiao Yan pun seketika berbalik dan sebuah bayangan segera muncul di langit.
seketika menyadari bahwa itu adalah sosok Cailin yang baru saja muncul. Xiao Yan pun terdiam membeku sebelum akhirnya tersenyum kepada Cailin. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu bagaimana cara ia mengekspresikan emosinya. Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan, dan matanya yang malang segera menatap ke arah Suner. Melihat ekspresi menyedihkan dari Xiao Yan, Suner pun hanya bisa menahan senyum. Sebelum akhirnya saat ia hendak berbicara, tiba-tiba Cailin pun mulai berbicara dengan suara yang marah. Ia berkata agar Xiao Yan jangan memerintahkan Suner datang untuk membujuknya. Hal itu tidak akan berguna. Bagaimanapun Cailin tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi dengan mudah. Apakah Xiao Yan akan meninggalkan keluarga besar dan begitu banyak anak dengan diurus oleh Cailin dan Suner? Semua orang yang berada di sana pun segera memandangi ke arah Xiao Yan, sebelum akhirnya tertawa. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar tidak berdaya. Suner pun tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Cailin. Ia berkata bagaimanapun Xiao Yan adalah pria besar, dan suka menjadi agresif. Oleh karena itu pada saat ini jangan biarkan Xiao Yan pergi dengan mudah. Cailin yang mendengar perkataan Suner pun segera melirik ke arahnya, sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan. Melihat tatapan Xiao Yan yang penuh dengan permohonan, Cailin pun akhirnya melambai tak berdaya. Cailin segera berkata sebaiknya Xiao Yan kembali dengan utuh. Jika ada satu rambut saja yang hilang maka ia akan mengamuk. Ekspresi Xiao Yan pun seketika sedikit rileks, sebelum akhirnya ia tersenyum dan berbicara kepada Cailin, berterima kasih kepada Cailin, dan berkata agar Cailin tetap yakin bahwa Xiao Yan akan kembali dengan utuh. Setelah itu Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya, dan beberapa bola cahaya segera muncul di depan Cailin.